Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk pertemuan kita ini sudah chapter 6 ke chapter 7 karena mau UTS. Pada pagi ini kita akan bahas terkait dengan materi penguasaan negara atas tanah. Jadi kita akan diskusikan sampai sejauh mana dasar hukumnya apa penguasaan negara atas tanah ini untuk proses pembangunan apa saja. Ya, yang pertama, penguasaan negara atas tanah. Ya, singkatnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak menguasai negara atas tanah berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki eh, tanah. Ini coba saya share untuk materinya. Sudah kelihatan ya? Pun, Oke. Jadi eh, konsep dari Undang-Undang Pokok Agraria ini sangat dipengaruhi oleh konsep hukum adat yang tidak mengakui hak milik individual yang absolut. Nah, dan haknya mengakui hak komunal atas tanah. Artinya gini, maksudnya hak menguasai atas tanah ini seperti apa contohnya? Contoh ketika negara ada program pembangunan entah itu berupa bentuk jalan atau contohnya IKN ya. Sehingga umpamanya sudah ditentukan pembangunan tol Mojokerto ke Malang waktu itu ya. Contoh ini. Ada yang baru lagi dari Mojokerto ke Gresik. Kalau dulu belum ada, sekarang sudah ada. Ternyata di dalam pelintasan itu ada tanahnya Putri sama Naila. Apakah kemudian negara ini merampas tanah itu? Bukan. Tapi negara berhak untuk menguasai tanah Anda untuk dijadikan proyek nasional kebutuhan negara. Dengan cara apa? Diatur dengan beberapa mekanismenya. Jadi tidak serta-merta tanahnya siapa Putri saya ambil, Naila saya bukan. Nah, di situ ada panitia pembebasan tanah P2T. Jadi nanti diappraisal dulu tanah Anda ini taksirannya harga berapa. Ada istilahnya ganti rugi gitu ya. Atau sekarang ini istilahnya ganti untung. Jadi tanahmu, Nela, ini nanti akan dibeli oleh negara melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Jadi ada unsur aparatur desanya, ada unsur kecamatannya, ada unsur pemerintah kabupaten mewakili, ada unsur dari BPN, ada unsur dari pemerintah provinsi untuk mengcover, memberikan hak terhadap yang punya kepemilikan atas tanah. Sehingga rata-rata kalau kita lihat fenomena sosial di lapangan, tanah-tanah yang masuk ke jalur-jalur untuk pembangunan nasional itu rata-rata kan tanahnya tidak produktif. Ada di gunung, ada di bukit, ada di rawa, tetapi pembeliannya itu di atas rata-rata. Jadi rata-rata mereka setelah ada pembebasan tanah mesti punya duit banyak. Berapa miliar gitu ya. Nah ini mudah-mudahan aja nanti ini ada Ria Naila sama Putri ini punya tanah.
yang di situ masuk zonasi pembangunan nasional atau masuk kategori pembangunan kawasan ekonomi nasional. Nah, ini contoh atau diperjelas penguasaan negara atas tanah ini seperti itu. Karena di sini tadi disampaikan konsepnya apa ini? Bahwa hukum adat tidak mengakui hak milik individual. Sehingga untuk penguasaan negara atas tanah ini gunanya untuk kepentingan rakyat. Oke. Hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara. Dasarnya apa? UUD 45 pasal 33 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dikuasai oleh negara. Artinya di sini tidak serta-merta tanah-tanah itu langsung diambil. Bukan. Semisal ini ada tanah adat nih. Semisal di hutan, salah satu hutan itu kita temukan tambang nikel. Nah, otomatis ini kan negara harus hadir untuk menguasai tanah tersebut dikembalikan kepada negara supaya tidak diambil alih oleh orang-orang yang tidak berhak untuk mengelola tambang tersebut. Nah, selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah. Nih ya, pasal 1 sub 2 mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, antara kelompok masyarakat, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ini dasarnya di UU PA, Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya di sini bisa kita cermati bersama bahwa penguasaan tanah tadi yang saya kasih contoh ke Naila sama Fauzi, ini perorangan, Pak. Oke, kita selesaikan secara personal dengan cara apa? Ada ganti rugi. Lu ini bukan perorangan, Pak. Ini punyanya Pokmas, kelompok masyarakat, atau ini punyanya kas desa. Oh, ini punyanya tanah ganjarannya desa ternyata kena terabasan. Tetap secara keperdataan kita akan melihat ini haknya siapa secara keperdataan. Oh, ini tanahnya desa, misal desa di Pacet, Pak ini. Nah, kalau itu punyanya desa harus dimusyawarahkan. Tidak boleh terus Pak Carik nyelonong jual sendiri atau lurahnya nyelonong main sendiri. Tetap dimusyawarahkan. Di situ ada perangkat desa, ada kepala desa, ada sekretaris desa, ya, ada perangkat-perangkat yang lainnya di situ, KAUR, KASUN dan sebagainya. Ada juga BPD. Nah, ini kan penyeimbang, ada LMD, lembaga. Ini dimusyawarahkan dari unsur pemerintahannya, dari unsur masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya bahwa tanah ini secara keperdataan punya desa, tetapi mau ada proyek nasional di sini ada MEP untuk kawasan industri nasional. Ternyata ditemukan tambang di sana itu ada kandungannya di luar uranium ada bauksit misal. Nah, ini kan bahan-bahannya yang dipakai pesawat kan ya. Ada kandungan nikel. Nikel ini sekarang jadi proyek nasional untuk litium, untuk kebutuhan baterai, untuk kebutuhan listrik dan sebagainya. Ada lagi baru-baru ini diketemukan ada thorium. Nah, itu jenis-jenis logam ya di Bangka Belitung. Nah, ini semua tambang-tambang maupun proyek-proyek nasional ini ada keterkaitan dengan penguasaan tanah atas negara terhadap yang secara keperdataan itu punyanya siapa, ini dimusyawarahkan untuk diambil alih dikelola oleh negara.
Bisa diterima ya, Naila Putri? Paham ya? Rian mana Rian hilang? Paham. Ya. Hak menguasai negara pada dasarnya bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jadi di sini kita kesampingkan dulu bahas masalah air dan ruang angkasa karena fokus kita kepada tanah. Nah, substansi dari hak menguasai negara adalah pencapaian penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan hak dan kewajibannya baik perseorangan, masyarakat maupun negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Contohnya gini, semisal ada gubernur menginstruksikan untuk menguasai lahan, alasannya untuk kepentingan negara, tetapi dia ada main dibeli dulu, kemudian baru dijual ke negara. Ini tidak boleh. Jadi ada tanah murah, di situ ada kandungan tambangnya, yang punya ini orangnya tidak memahami, yo orang ngerti kalau di situ ada kajiannya, masuk daerah zona industri di situ, nah muncul inisiatif, tak tukune dewe dhisik, baru nanti kalau ada proyek tak jual. Nah, berarti ini ada kepentingan-kepentingan sepihak. Kepentingan sepihak menggunakan alasan atau menggunakan kekuatan negara. Jadi merasa dia jadi bupati, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, misal. Oh, dibeli semuanya. Habis itu dijual ke negara. Nah, ini persoalan. Sehingga substansi di sini, ya tak ini ya, Pak Masa, itu untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kalau dibeli secara sepihak, semisal Naila ini suaminya jadi pejabat di sana, wis tukun dewe wae lah. Dituku sama Naila nanti dijual lagi ke sana. Nah ini yang tidak boleh ini. Berarti kan melanggar etika, melanggar moral. Etikanya ini harusnya pemerintah ini harus langsung membeli atau memberikan ganti untung kepada masyarakat tanpa kemudian dioper sana dioper sini. Nah, ini yang terjadi fenomena seperti ini banyak terjadi di mana-mana. Makanya kita ini selaku mahasiswa harus jeli agent of change-nya ini. Masyarakat perubahan ini mahasiswa ini ya. Jadi mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penguasa, kita kembalikan mereka kepada jalur-jalur yang harusnya dia tempuh. Sing melenceng-melenceng kita kritik. Kalau enggak ya kita dukung, harus realistis. Jangan kemudian kasih kritik tapi enggak pernah ada solusi, ngasih masukan dan sebagainya. Nah, ini berbeda ya. Oke. Untuk wewenang negara atas tanah ini seperti apa? Setelah dikuasai, wewenangnya apa sih ini? Kewenangannya, coba kita lihat di Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 2 ayat 2. Hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk apa? Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Jadi negara hadir ini bukan untuk menguasai dan dimiliki oleh perorangan, tapi dia wajib penggunaannya penyediaan pemelihara. Ya maintenance-nya ini untuk siapa? Kalau diambil nanti kembalinya juga kepada masyarakat. Jangan kemudian mentang-mentang jadi presiden ada pulau beberapa dijual atas nama sendiri pribadi, nggak boleh. Jadi harus jelas.
Tidak serta-merta diambil alih, diberikan anaknya, saudaranya, kakaknya, adiknya, ya boleh. Nah, masuk yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, ini wewenangnya negara ini. Secara keperdataan, hukumnya diatur. Kepemilikannya punyanya siapa ini? Oh, ini masuk masuk ke hak milik apa HGB, apa HGU, HU, hak usaha, hak guna usaha. Nah, ini diatur ini. Bukan asal-asalan. Nah, sehingga kajian-kajian secara akademik, kajian-kajian secara hukum ini sudah melekat pada instansi-instansi yang ditunjuk negara. Contohnya kayak BPN. Nah, ini kan masalah tanah semuanya, rujukannya di situ. Baik di daerah maupun di pusat. Sudah ditata seperti itu aja masih ada oknum dan sesuatu yang tidak jelas. Sudah masuk ke ranah politik ini persoalan itu jadinya agak samar-samar. Contoh kayak pagar laut kemarin yang lagi viral itu sekarang mana nggak ada juga beritanya. Apakah itu sudah dicabut atau dibangun atau seperti apa? Atau tanah yang mengalami abrasi atau dulunya itu tambak tapi karena ada air pasang sehingga tambaknya habis. Semua yang tahu persoalan itu kita gali dari bawah. Jadi bukan penyelesaiannya top down, ya, bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas kita uji dulu kasusnya sampai di mana. Button up. Nah, sehingga kalangan-kalangan intelektual untuk memberikan masukan, kritikan, bahkan menyikapi harus didasarkan pada dasar-dasar akademik. Jadi bukan karena pasal seneng nggak seneng kita hajar mereka. Oh ini nggak seneng Pak, hajar ini. Oh ini saya seneng Pak, harus ditutupi, jangan sampai persoalan ini keluar ya toh. Jadi kita melihatnya secara realita ini. Dasar hukumnya seperti apa? Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, ini menentukan dan mengatur hubungan. Nah, ditentukan itu ada instansinya di situ. Siapa yang bagian pertanahan? Oh, ini di Biro Pemerintahan Daerah siapa? Bagian hukumnya, Kabak Biro Hukumnya siapa? Di BPN-nya ini bagian pendaftaran siapa? Pencetakan siapa? Pengukurannya siapa? Kalau hilang nanti ada laporan juga melibatkan kepolisian. Bener ndak ini hilang? Apa didelikno? Apa dititipno? Apa digadekno nang bank? Melibatkan media juga ketika ada satu sertifikat hilang, itu kemudian ada laporan juga ke polisian untuk diberitakan sekian bulan. Kalau memang pemberitaan nggak ada yang nuntut, kita lanjut bahwa betul-betul ini hilang, dikeluarkanlah surat pengganti dari sertifikat tersebut. Nah, penggantinya ya perlu disumpah juga, ada penyumpahan, bener ndak ini? Jadi semua lini harus dilalui di situ. Kalau sertifikat dulu tebelnya minta ampun, sekarang sak lembar kiwir-kiwir gitu. Bisa di print ya, elektrik sekarang. Nah ini, umpamanya Pak ini ada kewenangan negara, di sana banyak tambang ini, punya siapa statusnya? Nggak jelas ini. Ya dilihat warakanya dulu, statusnya pulau ini punya siapa? Statusnya bukit ini punya siapa? Statusnya bukit ini rata-rata kalau di luar pulau itu, di luar Jawa itu kan melibatkan adat-adat setempat sehingga peran-peran dari ketua adat, peran-peran dari desa adat itu sangat penting di sana untuk menentukan ini berjalan ke depannya seperti apa. Kayak di Bali, di sana desa ya ada dua, ada desa dinas, ada desa adat. Desa dinas itu mengikuti pemerintahan seutuhnya, kalau desa adat ini sudah ditentukan dalam
perdanya di sana, dia musyawarah menentukan dengan kitab undang-undang yang dia punya masalah adat itu. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu harus kita pahami. Jangan kemudian kita melihat UUPA ini hanya di sekitar Pacet dan sekitarnya. Jangan dong. Jadi dilihat kajiannya di Bali seperti apa, di Sumatera, di Kalimantan. Nanti di sana itu ada masyarakat adatnya ini apa, namanya apa, komunitasnya bagaimana di sana. Oh, ini kepemilikan personal atau bagaimana. Ini harus ada kajian-kajian seperti itu. Oke. Selanjutnya, penguasaan dan kepemilikan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi itu. Antara pemilik dan pengelola penguasa punya pertanggungjawaban hukum yang berbeda. Pemilik punya kewenangan untuk bebas melakukan perbuatan hukum atas benda miliknya, seperti menjual, menggadaikan, dan meminjamkan. Sedangkan pengelola penguasa kewenangannya terbatas. Jadi contoh gini, saya punya milik ini sertifikat milik AGB sudah dipindah hak milik. Bebas mau saya jual. Wis tak kena nang Putri, tak kena Fauji, tak kena Rian Dumen, bebas. Saya gadekan Pak ini, saya jual atau saya kasihkan bebas. Itu namanya pemilik secara keperdataan. Tapi kalau menguasai, ini tidak boleh. Kan hanya menguasai. Pengelolaan, saya punya AGU Pak ini loh, didol ya ora oleh. Wong kamu itu dapat apa sertifikat hak guna usaha jaraknya cuma 20 tahun, kamu harus mengelola 20 tahun. Saya menguasai lahan ini Pak 15 tahun. Nah, kalau habis ya kembalikan. Selama 15 tahun bah kok encel-encel bah ditanduri apa sakarep. Tapi setelah 15 tahun, setelah 25 tahun ke atas, dia nggak ngurus perpanjangan nggak bisa. Contoh Rian punya AGU, luasannya 100 hektar misal. Kamu dapat kontrak berapa ini Rian? Oh ini saya dapat project Pak, ini mau penanaman kopi saya. Tanam semua di sana. Selama 15 tahun kamu berhak, karena kan pengelolaan di situ. Nah, kalau lebihnya ya tidak bisa. Kamu harus kembalikan lagi itu. Tidak serta-merta kamu miliki. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini untuk pengelolaan, definisi hak pengelolaan. Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Menjelaskan bahwa pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksananya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Ya, contoh yang saya sampaikan tadi, kamu punya hak pakai, kamu punya hak guna usaha, itu punyanya negara, tapi negara memberikan kewenangan kepada kamu untuk pelaksanaannya nih, dikasihkan kamu semua. Kelola itu 25 tahun. Kalau mau tambah lagi 15 tahun. Kelola lagi. Kan wis panjang itu. 25 tahun. Berarti 40 tahun itu. Nah 40 tahun ya kembalikan. Jangan kemudian diberikan kepada anak cucumu ini persoalan. Ini kita naik negoro. Kan tidak bisa kayak gitu. Nah ini ya pengolah. Contoh-contohnya ya. Jadi di dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 99, tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah, negara dan hak pengolah. Nah, diberikan kepada siapa ini? Nah, di sini saya review ada 6 kepada instansi pemerintah daerah. Iki kelolaan iki tanah iki kayak alun-alun. Iki kelolaan tanah iki dibuat usaha di sana. Nah, dipakai usahanya daerah. Ada BUMN. Oh ini tanah untuk BUMN. BUMN. Oh ini ada untuk listrik.
Oh, ini ya, banyak kan BUMN BUMN itu kan, ada kereta api, ada apa macam-macam tanah itu. Ada BUMD untuk daerah, dikasihkan ke daerah. Ki ono ngoro industri ini. Ya apa dikelola bagaimana ini? Ini sahamnya masuk ke daerah. Ada PT, ada badan otorita. Oh, ini dikasihkan ke IKN, tolong dikelola. Bagaimana ini IKN? Menjadi daerah otoritas di IKN ini. Nah, itu dikelola semuanya di sana, datakan investor, tapi tetap sepengetahuan negara. Yang terakhir, badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, ini boleh mengelola semua, tapi tidak memiliki. Kalau mengelola nggak boleh jual, kerjasama boleh. Nah, ini yang seringkali disalahpahami bagi mereka-mereka yang sudah diberi kewenangan untuk hak pengelola. Dipikir itu punyanya personal. Ini tanah negara, tanah yang belum dilengkapi dengan hak atas tanah berdasarkan UPA. Tanah kalau nggak memiliki hak milik, ya itu berarti tanah negara. Tanah hak guna usaha, ya diambil lagi sama negara. Hak guna bangunan, tanahnya punya negara. Ada hak pakai, pakai tok, tanahnya tetap punya negara. Namun demikian biasanya di atas tanah negara juga pada umumnya sudah ada hubungan-hubungan hukum dalam derajat tertentu. Jadi ini ya ini contoh-contoh tanah ya. Terkait dengan pengelolaan atau penguasaan, jadi mahasiswa sudah bisa membedakan mana kepemilikan, mana pengelolaan, mana penguasaan, mana ini tanah milik pribadi. Kalau milik pribadi boleh apa saja kok kayak no sopo ae oleh. Tapi kalau dalam penguasaan dia punya kewenangan dalam pengelolaan mau mengelola tok. Ada batasnya. Ada jenjang tahun, tahun berapa ini 15 tahun ya sudah. Nah, kamu jabat jadi bupati, jadi gubernur ya 5 tahun. Setelah kamu turun ya nggak boleh ngasih-ngasih kebijakan seperti itu. Nah, sehingga dari penguasaan negara atas tanah ini tidak serta-merta dilakukan secara otoriter, tetapi melalui mekanisme-mekanisme hukum. Nah, yang telosnya tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, ada yang ditanyakan? Saya, Pak, Ya. kemarin kan ada berita mengenai remaja yang marah-marah itu loh. Karena rumahnya digusur oleh pemerintah, Hmm. karena kan membangun rumah di tanah milik negara. Nah, itu apakah wajib menyediakan rumah pengganti atau hanya kebijakan sukarela saja? Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di hukum formal, dia sudah melanggar. Dia sudah melanggar karena tidak punya tanah kok dibangun kan banyak ini. Bangun pinggir kali, daerah das berantas, bangun di atas gunung nggak punya, ini dihabisin semua. Tetapi karena kasuistik ini adalah otonomi daerah, daerah punya kebijakan-kebijakan tertentu. Kalau biasanya itu punyanya hanya perorangan, nah itu nanti akan dikasih solusi sama daerah, dibangunkan rusunawa, entah nanti ditaruh di eh, daerah-daerah mana untuk menampung masyarakat-masyarakat yang kurang mampu tidak punya rumah. Itu perorangan loh ya. Berbeda ketika itu badan atau sudah berbentuk badan hukum, berbentuk ormas, seperti yang di Jawa Barat itu, kan ada ormas-ormas itu. Itu tanah punya PTPN, ya dihabisi. Apa boleh Pak? Loh, secara hukum sah-sah saja. Tergantung
kebijakan dari pemerintah setempat. Kalau kalau pemerintahan ada nomenklaturnya dan di situ dimunculkan kebijakan-kebijakan baru terkait hal itu ya sah-sah saja. Punyanya FPI dihabisi karena punya siapa? Punya PTP. Dan gitu. Ada lagi yang ini dibangun apalah, entah musola, entah gereja, entah pesantren dan sebagainya. Tapi tidak izin, tidak punya izin mendirikan bangunan, dihajar sama pemerintah. Nah, tetapi kan itu ada win-win solution juga ketika menyangkut harkat dan martabat manusia. Pak, ini ada orang perorangan sudah masuk tidak punya, kategorinya ini kurang mampu dan sebagainya. Itu saya kira harus ada win-win solution, negara atau pemerintah daerah memberikan fasilitas-fasilitas yang sekiranya tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya. Dimengerti kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi monggo karena waktunya terbatas. Sehingga kita bisa diskusi di pertemuan ke depan karena nanti ada UTS ya. Kira-kira UTS-nya ini minggu pertama kalau nggak salah di bulan Mei. Oke, Rian ada pertanyaan, Rian? Nggak ada, Pak. Ada, Naila? Cukup ya? Cukup. Bisa kita ketemu lagi, kita akhiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.